guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga hari ini kalian tetap semangat ya, diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi aku lagi menikmati suasana siang di Serui Papua. Hari ini cuacanya lumayan bagus ya, karena dari tadi pas waktu aku sahur itu hujan deras banget, dan sekarang udah mau sore, ini udah jam 3 sore, dan suasananya tuh kayak sejuk-sejuk bercahaya begitu karena matahari lagi bercahaya begitu guys. Deket banget sih tuh, lagi ada pohon-pohon pisang. Menikmati suasana silir semilir. Kayaknya tadi malam tuh ini guys, angin ribut dan juga ombak ya, karena tanaman di depan rumahku lagi pada roboh semuanya. Terus kemangi-kemangi di belakang rumah juga roboh, lengkuas aja sampai roboh tuh guys di belakang rumah. Maybe tadi malam itu ada angin ya, hujan angin kayak begitu. Suasana siang ini di Serui Papua. Kalau aku berjalan agak kesini mungkin akan terdengar suara ombak tuh, sayup kayak gitu. Di sebelah sana itu adalah laut ya, di balik pagar itu udah lautan lepas. Seperti yang pernah aku vlog sebelumnya, kok jadinya gelap, diriku dari kegelapan yang menjuntai. Oke guys, ini ada mobilku yang hitam, alhamdulillah sudah mau diambil sama orang guys. Aku nggak mikirin untung ya guys, karena ini pernah aku rental di kampung kayak gitu. Yang penting laku aja lah gitu. Kemarin udah beberapa orang lihat ke rumah gitu. Alhamdulillah gitu. Itu adalah rezeki juga. Yang rezeki itu nggak bisa terlalu kita minta, dan juga nggak bisa terlalu kita loskan begitu guys. Tetap berdoa, namanya rezeki. Itu adalah mobilku Innova ya. Itu udah ini guys, maksudnya itu kenapa aku jual? Jadi tuh mobil ini tuh untuk rental, maksudnya muat penumpang ke kampung kayak gitu ya. Dan kondisinya emang udah bener-bener gimana ya, namanya mobil udah pernah lari ke kampung dengan medan jalan yang bukan apa ya, kalau misalnya mobil kayak gini kan harusnya mobil pribadi kayak gitu. Dan ya seperti itulah guys, pokoknya yang penting ada yang mau jual murah-murah aja gitu. Alhamdulillah udah nggak mendandani lagi. Oke guys, suasana. Oh ya, kemarin ada yang tanya kan ya, Kak, plat mobil kalau di Papua apa ya? Dulunya DS, cuman sekarang PA guys. Nih aku tunjukin ya. Aku mau balik kamera. Ini adalah PA ya. Sekarang mobil Papua, platnya PA depannya. Terus suasana siang ini sungguh-sungguh syahdu. Ya kelapa-kelapa. Nikmati suasana siang. Anjing-anjing juga lagi pada bermain-main. Kelapa sampai jatuh-jatuh, berarti bener guys. Tadi malam itu ini angin ribut. Tuh kelapa banyak. Tuh sampai jatuh-jatuh. Suasana. Oh, ini ada orang belah ini kayaknya. Jangan berdiri atau jangan bertempat di bawah pohon kelapa, nanti kejatuhan kelapa. Kelapa lagi. Kalian dengar suara ombak nggak? Dengar dong pastinya. Kita menyantai-nyantai ya guys, menyantai-nyantai di sebelah sini aja. Oke guys, jadi di sini aku sekedar ingin share, berbagi cerita kepada kalian. Semuanya suka duka aku merantau ya. Merantau dalam tanda konteks ini bukan hanya di Papua aja. Kebetulan kan aku merantaunya di Serui Papua. Cuman aku bakalan mungkin sebagian besar para perantau nggak hanya di Papua, kayak di luar negeri, TKI, TKW, atau ya pokoknya yang semuanya yang lagi merantau, mungkin juga yang sedang di Eropa atau dimana, pokoknya untuk bekerja atau apa, itu kan sama-sama judulnya merantau. Atau dalam
bahasa artinya merantau beda ya guys. Mungkin merantau itu seseorang yang meninggalkan kampung pergi ke daerah lain untuk mencari uang atau bagaimana, saya kurang tahu. Pokoknya yang jelas aku di sini merantau di Papua kayak gitu guys. Ya, jadi alasan aku merantau adalah karena aku mengikuti suami aku yang sedang dinas di Serui Papua begitu guys. Jadi bukan untuk bekerja, maksudnya meninggalkan kampung sengaja datang ke Serui untuk bekerja, tidak ya. Jadi aku mengikuti suami aku, mendampingi suami aku yang sedang dinas di Serui Papua. Kenapa suaminya nggak pernah inform? Sebenarnya pernah guys, cuman suamiku tuh jarang mau sering-sering masuk vlog. Kalau dia lagi mau ya mau. Itu kita nggak bisa paksain ya guys, karena itu adalah privasi orang masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan harus masuk dalam vlog aku kayak gitu. Kalau misalnya kalian ingin melihat family vlog, nah bukan di channel aku guys, karena aku nggak bisa bikin seperti itu karena aku merantau berdua dengan suami aku ya, seperti itu. Dan suami aku juga punya privacy, dia pegawai dan dia nggak mau terlalu sering masuk vlog ya, hanya kadang-kadang aja kayak seperti itu. Nah oke, jadi di sini aku bakalan sharing ke kalian, sama-sama nge-share. Aduh, suka duka merantau, mungkin ini juga dialami sebagian besar para perantau. Oke, jadi case-nya di sini adalah aku meninggalkan kampung, ikut mendampingi suami aku berdinas di Papua dan ikut merantau seperti itu ya. Oke, kita bahas sukanya dulu apa ya, atau dukanya dulu. Oh, sukanya aja dulu ya. Jadi sukanya itu aku seneng banget bisa merantau di Suri Papua ini karena satu, aku bisa tahu daerah baru. Aku bisa kalau perjalanan aku ke Suri Papua ini sebelumnya adalah memang selalunya, bukan sebelumnya, selalunya naik pesawat. Nah, itu aku dari Surabaya, transit Makassar, kemudian transit Biak Papua, dan kemudian aku naik kapal ke Serui. Dan aku bisa melalui perjalanan itu, aku seneng banget gitu guys. Jadi aku bisa tahu daerah-daerah baru yang belum pernah aku injak sama sekali. Karena selama ini kan aku paling jauh itu ke luar pulau itu ke Bali, pernah ke Madura, pernah belum pernah juga ke Sumatera, belum pernah. Nah, aku bisa tahu Makassar, bisa tahu injak Sulawesi, bisa injak Biak Papua, dan juga bisa injak Serui. Itu adalah kesenangan yang nomor satu gitu kan. Aku bisa tahu daerah baru. Yang nomor dua, aku bisa tahu kebudayaan baru gitu guys. Jadi ketika kita merantau, kebetulan kan ada nyamuk. Kebetulan kan aku tinggalnya menyatu dengan masyarakat asli dari Papua. Aku tinggal di kampung gitu guys. Aku bukan tinggal di kota yang misalnya bergerombol dengan sesama, misalnya kayak orang Jawa, kan aku orang dari Jawa. Nggak kayak gitu guys. Jadi aku tinggal di kampung karena kantornya suami aku itu dapat rumah dinasnya di kampung kayak gitu ya. Aku menyatu dengan masyarakat sekitar yang bener-bener orang asli sini. Itu mereka baik-baik semua guys, baik-baik banget dan welcome banget. Dan aku bisa mengetahui budaya baru, budaya asli di mana tempat aku merantau kayak gitu. Karena itu bisa pengetahuan gitu guys. Kalau misalnya aku bergerombol gitu kan, mungkin tidak banyak tahu gitu kan, mungkin tahu tapi tidak banyak kayak kalian tahu lah maksudnya, bahasa aku susah ngomonginnya kayak gitu. Nah, terus kemudian bisa mencoba makanan-makanan baru yang selama ini kan aku taunya misalnya makanan khas Jawa aja nih. Nah, terus kemudian kalau misalnya aku merantau menyatu dengan di sini, jadi aku tuh bisa tahu makanan asli dari tempat yang aku tinggali untuk merantau kayak gitu. Kalau di sini kan makanan barunya kan ada makanan tetimuran kayak papeda, sagu, terus makanan dari daerah timur kayak misalnya makanan Manadoan di sini tuh banyak guys. Jadinya kayak sagu kayak gitu aku makan dan aku suka gitu. Terus kemudian kayak agak nge-frame sebentar ya guys. Oke guys, mohon maaf ya, agak sedikit berbeda dengan mulut aku dengan suara aku. Suaranya duluan tapi mulutnya belakangan. Itu adalah kekilafan dari HP aku. Oke. Terus makanan-makanan dari daerah Sulawesian di sini itu banyak kayak woku kayak begitu-begitu, tuna di pokoknya makanan khas timur dari Manadoan juga kayak gitu di sini banyak. Dan
Semuanya tuh enak-enak banget guys, ya Allah aku seneng banget. Terus kemudian apalagi ya, sukanya itu, oh iya, terus ini yang kemudian adalah pas waktu aku memutuskan untuk mendampingi suami aku datang ke Surui Papua ini, dan aku tuh bisa langsung kerja gitu guys di rumah sakit gitu. Maksudnya kan kalau di daerah Jawa kan persaingannya kan begitu ketat banget gitu kan, kita harus menunggu beberapa bulan. Kalau di sini memang kebutuhan tenaga kesehatan itu masih berpeluang sangat besar kayak gitu. Jadi aku bisa langsung kerja kayak gitu. Walaupun sekarang aku sedang tidak bekerja, memutuskan sedang tidak bekerja di dunia kebidanan sesuai dengan ijazah aku, karena ya capek, kalian tahu lah aku capek, aku ingin menekuni dunia baru yang sesuai passion aku, karena aku dari wisuda itu udah 11 tahun guys jadi bidan, dan itu benar-benar capek banget, apalagi usia juga ya, maksudnya usia kan udah semakin tua gitu kan, bukannya kok aku udah nggak sanggup, aku sanggup tapi kayak aku lebih me time gitu guys, lebih menghemat kayak gitu. Aku pengen lah gitu menikmati masa tua kayak itu, walaupun belum tua-tua amat ya, seperti itu. Terus apalagi ya, oke, kita bahas ke dukanya. Oke, jadi duka paling aku rasakan ketika aku merantau di Surui Papua adalah jauh dari keluarga. Yang pertama, ketika kita sakit gitu kan, tidak ada yang care ibu aku, almarhumah ibu aku. Kemudian duka yang paling terdalam adalah ketika ibu aku meninggal dan aku posisinya jauh dari keluarga kayak gitu guys, dan itu bener-bener kedukaan yang hakiki begitu. Karena waktu itu aku mau pulang tapi ternyata aku bener-bener lagi kena covid dan reaktif gitu kan ya, maksudnya nggak bisa untuk syarat terbang. Waktu itu lagi bener-bener covid yang lagi rame-ramenya, boomingnya covid naik daun. Terus ya itu kalau kitanya sendiri lagi sakit, kita harus merawat diri sendiri gitu guys. Jadinya penting banget kalau lagi merantau itu jaga kesehatan. Terus dukanya apalagi ya, everything, semuanya yang terjadi itu kita harus bisa mandiri. Kenapa aku masukkan dalam duka? Karena itu bener-bener rasanya itu wow banget gitu. Kita harus strong. Kalau misalnya terjadi sesuatu, ya udah kita harus mikir diri sendiri gimana solusinya. Kalau misalnya nggak punya uang juga, itu kita harus survive, kita harus bertahan hidup. Gimana caranya kita punya uang, ya seperti itulah guys. Nah, terus apalagi ya, ya sementara itu dulu ya guys ya. Kalau dari aku mungkin yang lain-lain, kalau misalnya harga makanan atau harga bahan makanan mahal itu bukan termasuk duka, karena itu akan berbanding dengan penghasilan gitu. Menurut aku ya, kalau misalnya kayak di luar negeri nih, harga makanan kan mahal banget, tapi penghasilannya juga pasti tinggi kayak gitu, dan itu bukan termasuk dalam duka. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dulu ya guys video kali ini, menikmati suasana siang sambil chit-chat suka duka merantau dimanapun aja. Ini aku nggak bahas tentang merantau aku di Surui Papua, mungkin semua para perantau juga merasakan sebagian besar suka dukanya seperti itu. Suasana siang ini ditemani cuit-cuit suara burung. Wow, syadu banget. Ini suara burung tadi banyak guys di sini. Tuh. Hei, ada burung lewat depan. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.